Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wiradinata dengan NPM 33321700039 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tetayasa. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai salah satu materi dalam mata kuliah pengolahan sinyal digital, yakni tentang materi Fast Fourier Transform. Nah, sebelumnya, apa sih Fast Fourier Transform itu? Nah, Fast Fourier Transform merupakan salah satu algoritma dalam Discrete Fourier Transform atau transformasi Fourier discrete, di mana Fast Fourier Transform adalah sebuah algoritma yang menghitung transformasi Fourier discrete secara cepat. Nah, Fast Fourier Transform ini merupakan perkalian antar matriks yang dilakukan tidak secara langsung, sehingga algoritmanya lebih cepat dalam menyelesaikan masalah perhitungan yang kompleks. Nah, caranya adalah dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih sederhana dan dikerjakan berkali-kali, sehingga mengurangi jumlah operasi perkalian dan penjumlahan dalam transformasi Fourier. Nah, langsung saja di sini mari kita bahas salah satu contoh soal dalam Fast Fourier Transform. Oke. Nah, untuk gambar yang pertama ini merupakan persamaan antara Discrete Fourier Transform dan Fast Fourier Transform. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini untuk persamaan Discrete Fourier Transform, perhitungan atau perkalian matriks dilakukan secara langsung sehingga tidak dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau operasi yang lebih kecil. Di sini terdapat contoh soal. Yang pertama mengenai Fast Fourier Transform. Nah, di sini langsung saja ke contoh soal. Di sini ada Fast Fourier Transform. Nah, kita mempunyai persamaan sinyal sebagai berikut. Sinyal tersebut memiliki fungsi sinyal dengan nilai cos 2πn per 8. Oke, teman-teman masih ingat fungsi umum dari sinyal berbentuk A cos omega T atau A sin omega T. Maka dari informasi atau fungsi sinyal ini dapat kita peroleh informasi-informasi yang kita butuhkan untuk melakukan operasi Fast Fourier Transform. Nah, bentuk umum sinyal tadi kan A cos omega T. Omega dapat kita tulis kembali menjadi 2πf sehingga menjadi A cos 2πft. Kemudian untuk T sini dalam waktu sinusoidal, maka kita ubah ke dalam waktu diskrit menjadi A cos 2πf T kali N, di mana T sama dengan T kali N. Kemudian T merupakan nilai periode, maka untuk mencari frekuensi samplingnya tinggal kita ubah T sama dengan 1 per frekuensi sampling. Maka di sini persamaan untuk sinyalnya A cos 2πfn per fs atau frekuensi samplingnya. Nah, sehingga dapat kita peroleh informasi bahwa frekuensi informasinya sebesar 1 Hz, kemudian frekuensi sampling sebesar 8 Hz, dan banyaknya nilai sampel yang akan kita lakukan pencuplikan yaitu sebanyak 6 titik atau N-nya bernilai 6. Oke, langsung saja di sini terdapat data sinyal. Dari sinyal atau fungsi sinyal yang kita punya tadi, kita gambarkan grafik data sinyalnya. Di sini kita punya fungsi sinyal cos, maka kita mulai dari 1. Kemudian di sini langsung saja kita bentuk sinyal kosinusnya. Nah, kita ambil titik pencuplikan sebanyak 6 titik dengan frekuensi samplingnya 8 Hz. Nah, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini merupakan titik pencuplikannya. Nah, maka dari sinyal yang kita bentuk ini kita dapatkan nilai pencuplikan dengan untuk N pada indeks 0 yaitu bernilai 1. Kemudian untuk indeks pada nilai 1 bernilai 0,707. Kemudian untuk indeks pada N2 bernilai 0. Untuk indeks pada N3 bernilai minus 0,707, untuk indeks pada N4 bernilai minus 1, kemudian untuk indeks pada N5 bernilai minus 0,707. Nah, untuk setiap nilai data sinyal tersebut
itu dapat diperoleh dari fungsi MATLAB yang dapat kita bentuk di MATLAB. Nah, ini merupakan fungsi untuk pembangkitan sinyalnya, pembangkitan dari sinyal kosinusnya. Nah, ini hasil pembangkitan sinyalnya. Di sini kita punya T-nya tadi 0,125, di mana T-nya ini merupakan 1/fs. Nah, tadi frekuensi samplingnya adalah 8, berarti 1/8 untuk T-nya 0,125. Nah, di sini pembangkitan sinyalnya sesuai dengan informasi yang tadi kita punya. Nah, di sini untuk nilai N-nya sebanyak 6 pencuplikannya. Nah, ini untuk nilai hasil dari pencuplikan setiap titiknya. 1. Nah, sekarang kita bandingkan saja. Sini 1, 0,707, 0, minus 0,707, minus 1, dan minus 0,707. Ini 6 kali 123 pangkat minus 17. Artinya dia mendekati 0. Kita tulis saja di sini 0. Nah, tadi merupakan pembangkitan sinyalnya, maka pencuplikan setiap titiknya terdapat di titik-titik setiap indeks N-nya. Oke. Nah, itu merupakan data sinyalnya. Kemudian langsung saja kita lakukan operasi fast Fourier transform. Nah, di sini kita punya persamaannya atau bentuk umum dari operasi fast Fourier transform untuk XK, yaitu 1/n, sigma n sama dengan 0 dengan nilai n-nya per 2 dikurang 1, kemudian x 2n, wn per 2, nk ditambah omega n, sigma n sama dengan 0 dengan n per 2 min 1 dengan x 2n plus 1, kemudian omega n per 2k. Nah, kita masukkan nilai n-nya di sini 1/6, sigma n sama dengan 0, 6 per 2, 3 dikurang 1, 2, x 2n, omega 3, nk plus omega 6k, sigma n sama dengan 0, 2, kemudian x 2n plus 1, omega 3, nk. Nah, 2n dan 2n plus 1 ini merupakan pemecahan dari operasi nilai menjadi nilai genap dan nilai ganjil, sehingga operasi dari transformasi Fourier ini bisa lebih cepat. Kemudian di sini ada inisialisasi untuk setiap data titik nilai indeks n-nya. Untuk genap dengan indeks dari 0, 1, 2, maka kita ambil nilai yang genap 0, 2, dan 4. Nah, masing-masing nilainya 1, 0, dan minus 1. Kemudian untuk ganjil dengan indeks 0, 1, 2. Nah, ini nilai dari data sinyal ini. Berarti yang ganjil adalah 1, 3, dan 5 dengan masing-masing nilainya 0,707, minus 0,707, dan minus 0,707. Nah, dapat kita tuliskan sebagai berikut. X2n sama dengan XE n, di mana E ini maksudnya even atau genap. Kemudian X2n plus 1 sama dengan X0 XO n, mana O ini artinya odd atau ganjil. Sehingga dapat kita tuliskan fungsi untuk mencari nilai x pada untuk xe pada nilai k sama dengan omega dikali xe n, dan untuk yang ganjil xo k sama dengan omega dikali xo n, dengan masing-masing nilai pencuplikan atau nilai sampelnya n-nya sama dengan 3. Karena nilai sampel yang kita ambil tadi 6. Masing-masing kita bagi sama rata. N sama dengan 3 dan N sama dengan 3. Kemudian langsung saja kita lakukan operasi untuk dinilai pada bagian genap. Oke, pada bagian genap tadi kita punya persamaan XEK sama dengan omega XEN, di mana omeganya merupakan nilai dari omega n 0. Nah, ini matriks untuk omega. Persamaan ini berlaku untuk n dengan nilai yang lain. Jadi untuk baris pertama dan kolom pertama semua diisi omega n pangkat 0. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua di sini omega n pangkat 1. Untuk ke kanan untuk kolom selanjutnya itu omega n n-1, dan untuk baris selanjutnya omega n pangkat n-1 sampai omega n sampai baris dan kali
kolom selanjutnya yaitu omega n pangkat n-1 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kita punya n-nya sama dengan 3. Oke, kita tulis di sini berarti omega 3 pangkat 0. Omega 3 pangkat 0, baris dan kolomnya sama. Kemudian untuk baris kedua, kolom kedua di sini omega 3 pangkat 1. Baris kedua, kolom ketiga di sini omega 3 pangkat 2. Baris ketiga, kolom kedua di sini omega 3 pangkat 2. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga di sini omega 3 pangkat 4. Dari omega n pangkat n-1 kuadrat, berarti omega 3 dikurang 1 2 kuadrat 4. Nah, kemudian ini dikali nilai dari XEN-nya tadi 1 0 minus 1. Oke. Nah, sebelumnya kita cari dulu masing-masing nilai dari matriks omega ini. Untuk omega 30, omega 31 dan omega 32, kemudian omega 34. Nah, untuk mencari nilai masing-masing ini kita punya persamaan sebagai berikut. Omega n sama dengan E pangkat min J 2pi per n kali K. Mana berdasarkan persamaan Euler itu kita punya E pangkat J omega sama dengan cos omega plus J sin omega. Jadi bisa kita gunakan persamaan Euler ini untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai omega n. Maka untuk omega 3 pangkat 0 sama dengan E pangkat min J 2pi per 3 dikali dengan K, atau konstantanya di sini pangkatnya 0, berarti kita kalikan dengan 0 sama dengan E pangkat 0 T sama dengan 1. Kemudian omega 3 pangkat 1 sama, nah di sini min J 2pi per 3 kali 1. Langsung saja kita masukkan, ini bentuknya sama omega J. Untuk omeganya kita masukkan di sini, berarti cos min 2pi per 3 ditambah J sin min 2pi per 3, hasilnya minus 0,5 minus 0,866 J. Nah, di sini untuk mencari omega 3 pangkat 2 kita bisa menggunakan nilai dari omega 31, karena omega 3 pangkat 2 merupakan penjumlahan pangkat dari omega 3 pangkat 1. Jadi bisa kita tulis omega 3 pangkat 1 plus 1. Artinya omega 3 pangkat 1 dikalikan dengan omega 3 pangkat 1. Nah, di sini kita punya persamaannya. Jadi minus 0,5 minus 0,866 J kuadrat dari nilai omega 31 ini dikuadratkan karena dikali. Kemudian persamaan A min B kuadrat di sini kita punya jadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan, kita jumlahkan di sini. Nah, ini J kuadrat ini kita ubah jadi minus 1. Jadi minus 0,75 ditambah 0,25. Jadi minus 0,5 plus 0,866 J. Sama dengan yang sebelumnya untuk omega 3 pangkat 4. Sini kita cukup menggunakan omega 3 pangkat 2. Karena omega 3 pangkat 2 ditambah 2 di omega 3 pangkat 4. Berarti omega 3 pangkat 2 dikali omega 3 pangkat 2. Hasilnya minus 0,5 minus 0,866 J. Kemudian sini kita langsung masukkan saja ke matriks dari XEK-nya tadi. Omeganya kita punya tadi untuk omega 30 nya 1, kita tulis 1 semua. Kemudian untuk omega 3 pangkat 1 nya minus 0,5 minus 0,866 J kita tulis. Kemudian untuk omega 32 nya di sini kita punya minus 0,5 plus 0,866 J minus 0,5 plus 0,866 J minus 0,5 plus 0,866 J. Kemudian untuk omega 3 pangkat 4-nya di sini minus 0,5 minus 0,866 J. Kita kalikan dengan nilai XN-nya, XEN-nya untuk nilai yang genap 1 0 minus 1 dari data sinyal. Nah, sini kita kalikan matriksnya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Oke. Nah, hasilnya kita punya 0 1,5 minus 0,866 J 1,5 plus 0,866 J. Nah, ini untuk nilai yang genap. Kemudian untuk yang ganjil sama seperti cara sebelumnya. Ini persamaannya XOK sama dengan omega XON, di mana matriksnya ini sama, nilai omega ini hanya saja di sini untuk nilai odd-nya atau yang ganjilnya kita dapatkan dari data sinyal 0,707 minus 0,707 dan minus 0,707. Kita langsung masukkan saja tadi nilainya yang sudah kita peroleh di sini.
untuk omeganya 11111 kita masukkan semua. Nah, kemudian kita kalikan lagi matriksnya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Oke, kita punya nilai untuk ganjilnya itu minus 0,707, kemudian 1,414 dan 1,414. Selanjutnya kita sudah punya nilai genap, kita sudah punya nilai ganjil. Nah, berdasarkan persamaan ini, maka ini merupakan nilai untuk yang bagian genap, ini untuk bagian ganjil. Berarti yang perlu kita cari adalah nilai untuk omega nk atau omega 6k. Nah, sekarang kita cari omega nk. N-nya tadi 6, omega 6k. Sama seperti cara untuk mencari nilai ini, omega 30. Sini omega 60 sama dengan E pangkat min J 2pi per 6 dikalikan 0. Berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian omega 6 pangkat 1 sama dengan E pangkat min J 2pi per 6 dikali 1. Nah, ini tadi persamaan Eulernya. Kita peroleh nilainya sebagai berikut. Omega 61, omega 62, omega 63, omega 64, kemudian omega 65. Maka berdasarkan persamaan tadi dan nilai-nilai yang kita peroleh, untuk XK adalah 1 per 6. Tadi persamaan untuk mencari nilai FFT bisa kita persingkat tadi kan. Untuk yang bagian genap dan ganjil bisa kita tulis menjadi XEK dan XOK. Jadi untuk mencari nilai X pada K sama dengan 1 per 6, XE pada K sama dengan omega 6K, X0 pada K. Nah, ini persamaannya. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, sekarang kita coba representasikan dalam suatu diagram blok. Nah, jadi DFT kita kan punya sampel 6. Jadi DFT 6 sampel ini dapat dibagi menjadi bagian genap dan bagian ganjil dengan masing-masing 3 sampel. Nah, ini untuk mempercepat proses kompleksitas dari perhitungan pada operasi fast Fourier transform dengan menggunakan fast Fourier transform pada operasi discrete Fourier transform. Nah, di sini untuk bagian genapnya berarti X0, X2 dan X4. Kemudian untuk yang ganjil berarti X1, X3 dan X5 sebagai nilainya. Nah, ini untuk masing-masing nilainya tadi dari matriks yang kita peroleh ini 0, 1,5, ini yang genap 0, 1,5, minus 0,866J. Kemudian untuk yang ganjil tadi ini minus 0,707, 1,414, 1,414 kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan sebuah diagram blok dengan metode butterfly untuk perhitungan diagram bloknya. Nah, kenapa perhitungan ini merupakan perkalian silang, maka disebut dengan metode butterfly. Nah, jadi di sini 0, ini berarti XE0 ditambah dengan omega 60, kemudian dikalikan dengan nilai dari nilai dari ganjil XO 0. Ini kita punya untuk X0, kita mencari nilai X0 berarti 1/6 XE0 ini, kemudian ditambah omega 60 dikalikan X odd 0. Nah, ini kita masukkan saja nilainya. Untuk XN0 nya 0, untuk omega 60 nya tadi bernilai 1, berarti di sini 1, kemudian X0 nya minus 0,707. Kita kalikan, kita perhitungan, hasilnya minus 0,1178. Nah, ini juga berlaku untuk nilai dari X1 untuk mencari X2, X3, X4 dan X5. Kita ambil contoh ini yang X1, 1/6 XE1, berarti 1 untuk mencari nilai X1 itu merupakan 1/n atau 1/6, berarti kemudian XE1 even pada K1 ditambah dengan nilai omega 61, kemudian dikalikan dengan nilai ganjil dari K pada 1, jadi X01. Nah, ini kita masukkan saja nilainya, 1/6 dikalikan dengan 1,5 minus 0,866J
ditambah 0,5 minus 0,866J dikali 0,707. Nah, untuk omega 60, omega 61 sampai dengan omega 65 itu diperoleh dari nilai yang kita cari dari omega NK-nya tadi. Mulai dari 1 sampai 0,5 plus 0,866J. Oke. Kemudian hasil perhitungannya dari X0 sampai X5 ini berarti nilai untuk operasi fast Fourier transform dari persamaan sinyal cos 2πn per 8 itu kita punya nilai sebagai berikut. Pada saat K 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini masing-masing nilai titik sinyalnya. Pada saat indeksnya 0 atau titik nilainya 0, di sini punya kita minus 0,1178, pada saat 1 0,191 minus 0,423 J, kemudian pada saat K-nya 2 0,3089 plus 0,2464 J, pada saat K-nya 3 0,1178, pada saat K-nya 4 0,3089 minus 0,2464 J, dan pada saat K-nya 5 0,191 ditambah 0,0423 J. Nah, ini nilai N-nya kan tadi nilai sampelnya 6. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Oke, ini merupakan pembahasan atau penyelesaian soal dari nomor 1. Nah, kemudian sinyal yang sebelumnya di sini kita punya dalam sinyal periodik, sinyal sinusoidal di sini yaitu dengan nilai cos. Sedangkan kita coba contoh di sini kita ambil sinyal waktu diskrit, di mana untuk nilainya berupa deret nilai sinyal dengan xn-nya 0, 2, 4, dan 6. Nah, ubahlah sinyal dengan deret berikut dengan metode fast Fourier transform. Oke, dari deret nilai ini maka dapat kita ambil data sinyalnya. Pada indeksnya 0 bernilai 0 sinyalnya. Pada indeks 1 bernilai 2, indeks 2 bernilai 4, dan indeks 3 bernilai 6. Dengan keseluruhan sampelnya berarti sejumlah 4. Nah, kemudian kita cari sama tadi, kita bagi menjadi genap dan ganjil. Untuk yang genap di sini indeks pada saat 0 dan 1 masing-masing. Untuk yang genap 02 dengan nilai 04. Kemudian indeks 01 pada ganjil. Di sini kita punya nilainya pada saat 1, 3 dengan masing-masing nilainya 2 dan 6. Nah, ini sama tadi kita persingkat penulisannya menjadi XEN atau X even, kemudian XO0, XON atau XOD. Nah, sama kita cari untuk nilai genap, ganjil, dan omega n-nya. Nah, di sini genap kita punya persamaan matriksnya omega 20, omega 20, omega 20, omega 21. Berarti kita cari untuk omega 20 dan omega 21. Nah, masing-masing nilainya 1 dan minus 1. Kemudian untuk itu kita masukkan ke dalam matriks omeganya 1, 1, 1, min 1 dikalikan dengan 0,4. Tadi baris kali kolom 1 kali 0, 1 kali 4, 0 tambah 4, 1 kali 0 ditambah minus 1 kali 4, minus 4. Berarti nilai untuk yang genapnya adalah 4 dan minus 4. Kemudian untuk yang ganjil di sini XOK sama dengan omega XON dengan masing-masing matriksnya tadi kita masukkan saja langsung matriksnya 1, 1, 1, min 1. Kita kalikan dengan nilai untuk yang X pada ganjil yaitu 2 dan 6. Nah, di sini kita kalikan 1 kali 2 ditambah 1 kali 6, 2 tambah 6. Kemudian 1 kali 2 ditambah minus 1 kali 6, minus 6. Kita peroleh untuk nilai yang ganjil 8 dan minus 4. Nah, kemudian kita cari untuk nilai yang omega NK-nya. Omega NK berarti omega 4K. Jadi kita punya 4 nilai untuk yang sampel dari omega NK-nya. Kita cari omega 40 bernilai 1, omega 41 bernilai min J. Sama prosesnya sama yang tadi menggunakan teorema Euler. Nah, kemudian sini ada omega 42. Sini kita cukup menggunakan omega 41 dikali omega 41. Kita peroleh hasilnya minus 1. Kemudian untuk omega 43 itu kita peroleh nilainya J. Karena dari omega 42 dikali omega 41. Pangkat 2 ditambah pangkat 1 berarti omega 4 pangkat 3. Nah, di sini nilainya J. Oke, untuk persamaannya untuk XK berarti 1/n atau 1/4 di sini X even K ditambah omega 4K XO K.
Nah, ini untuk persamaan untuk mencari nilai XK-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita coba representasikan dalam sebuah diagram blok untuk X0 dan X2, kemudian X1 dan X3. Ini untuk yang genap, ini untuk yang ganjil. Masing-masing kita cari X0, X1, X2, dan X3. Nah, kita peroleh nilai untuk X0 bernilai 3, X1-nya bernilai min 1 plus J, untuk X2-nya bernilai minus 1, dan untuk X3-nya bernilai minus 1 min J. Nah, ini kita masukkan omega 40, omega 41, omega 42, omega 43 dari nilai yang kita cari tadi dari omega NK. Kita peroleh masing-masing nilainya. Oke, jadi untuk sinyal dari deret nilai sinyal yang kita punya dengan bentuk Xn sama dengan 0246, hasil transformasi Fourier dengan menggunakan phase Fourier transformnya adalah ketika K-nya 0 bernilai 3, saat K-nya 1 bernilai minus 1 plus J, saat K-nya 2 bernilai minus 1, dan kemudian saat K-nya 3 bernilai minus 1 min 1 min J. Oke. Mungkin itu aja pembahasan tentang phase Fourier transform dari mata kuliah pengolahan sinyal digital ini. Untuk pembahasan video lainnya silahkan ditonton di channel YouTube-nya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.